nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah. Insya Allah di malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram fikih ya. Melanjutkan bab beres kemarin ya. Babul masih alal khufain, bab mengusap atas bagian atas sepatu sudah beres. Sekarang masuk ke bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Bab pembatal wudu ada beberapa dalil. Yang ini kan bab wudunya sudah ya. Sekarang apa saja sih pembatal wudu itu secara inti ya, sebagai gambaran awal nih supaya mudah mendeteksi pembatal wudu itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 43. Itu dulu sebagai landasannya supaya mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti, paham apa yang kalian katakan itu. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, dan tidak boleh juga mendekati masjid atau berdiam diri di masjid bagi yang junub kecuali hanya sebatas lewat saja. Sampai dia mandi, maksudnya mandi janabah, junub. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau dalam kondisi safar perjalanan, atau salah seorang di antara kalian datang dari goib, tempat buang air, atau menyentuh perempuan dalam arti bersetubuh atau jima. Jika tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, dan seterusnya. An-Nisa 43 itu menerangkan bahwa dalam kaitannya nawaqid wudu, pembatal wudu, bahwa pembatal wudu itu disebut dua. Satu, auja'a ahadum minkum minal ghaid, salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air. Yang kedua, aula masdumun nisaa. Lamasa itu menyentuh dalam arti sentuhan luar biasa, bukan sentuhan biasa kita artikan jima. Nah, hanya dua pokok sebagai pembatal wudu itu. Yang pertama, itu datang dari tempat buang air, beres buang air. Menunjukkan bahwa pembatal wudu itu adanya yang keluar dari dua lubang. Bagian depan dan bagian belakang. Karena di qada hajat, goid itu kan tempat buang air. Maka dari situ kita bisa rinci dan tahu pembatal wudu itu. Baik keluar dari bagian depan atau belakang, bisa. Kalau dari depan itu bisa kencing, keluar air kencing. Kemudian air mani, air madi, darah. Bisa darah haid, bisa darah nifas, bisa darah istihadah. Kemudian dari bagian belakang itu bisa BAB, goid, ya. Bisa juga kentut.
Itu semua dengan mudah kita pahami dan deteksi sebagai nawaqid wudu, pembatal wudu. Meskipun kalau kajiannya tentang hadas, hadas kecil, hadas besar, mesti mandi atau wudu, nanti ada lagi babnya. Tapi dari situ kita paham pembatal wudu teh eta. Nah, hadis-hadis ini nanti berkaitan tidak jauh dari seputar itu. Kalaupun ada tambahan berdasarkan dalil atau hadis, baik yang sahih ataupun yang dhaif, di luar kategori tadi, ya, yang keluar dari bagian depan ke belakang, maka nanti itu sebagai suatu tambahan. Jika hadis itu memang sahih, kalau dhaif mah henteu. Nah, di sini kita pentingnya mengkaji dalil-dalil yang lain selain An-Nisa ayat 43 itu. Dalil pertama, an Anas bin Malikin qala, dari Anas bin Malik dia telah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya, di zaman Nabi, yang tadirunal isya'a, mereka itu menunggu waktu isya. Sehingga pesan kita sambil menunggu waktu isya, hatta tahfiqu usuhum, sampai kepala mereka itu mau istilah orang melelenggutan, nundutan gitu ya, nungguan isya teh. Kalau kita kan nunggu isya ini sambil apa? Sambil ngaji. Meskipun ngajinya sambil lelenggutan tenan naon. Karena sama nunggu waktu isya. Tsumma yusholluna wala yatawaddauna, kemudian mereka salat isya dan tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu Daraqutni wa asluhu fi Muslimin. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga Abu Dawud, juga Imam Ad-Daraqutni. Di dalam terjemahan Tuan Hasan disebutkan kata Anas, bahkan bukan hanya mereka teh lelenggutan siga kieu, bahkan aku mendengar dengkuran mereka nepi ka kerek. Tidurnya berarti lelap. Bahkan ada juga yang tidurnya dalam keadaan miring. Aku melihat mereka itu tidur dalam kondisi miring. Kenapa diungkap dalil itu di sini oleh Tuan Hasan? Karena nanti di akhir-akhir pembahasan ada dalil yang menerangkan bahwa tidur itu membatalkan wudu, terutama tidur yang miring. Tapi dalil-dalil itu nanti diterangkan lemah atau dhaif. Dalil ini yang sahih menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu tidak? Nah, batal. Mau gaya apapun tidurnya, rek nyarane, rek nang kubang, rek nang karak, rek nyangigir, membatalkan wudu tidak? Tidak. Nah, iya, ini dalil menunjukkan yang tidur itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau ibu sudah berwudu tadi maghrib, kemudian sholat maghrib, kemudian sekarang mengikuti kajian bulu-bulu marom, ekten nundutan, bahkan ada yang sampai tidur kakerekna, tapi waktu isya, batal nggak wudunya? Tidak batal. Nanti ada orang berkata begini, kan bisa jadi kersare teh hitut. Bisa jadi ya? Bisa jadi itu, bisa jadi hitut, bisa jadi hitut teh. Maka dalam kondisi begitu, kita mempergunakan logika atau usul fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak akan mengalahkan yang ragu. Nu yakin mah wudunya sudah wudu. Yang ragu itu kentutnya. Maka yang ragu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Jadi kita kembali kepada asal, dia tetap punya wudu. Tidur tidak membatalkan wudu. Kalau mau wudu lagi boleh? Boleh, nanti dalilnya ada. Orang tulisnya nggak jelas. Ini pembatal wudu. Ini yang tidak membatalkan wudu. Nah, nih, nanti poinnya apa saja ini. Tadi pembatal wudu sudah jelas ya, tidak usah saya rinci ya. Yang keluar dari bagian depan juga belakang. Ya, mau dirinci panjang teuing. Yang tidak membatalkan wudu tadi di hadis pertama apa?
Tidur tidak membatalkan wudhu. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Meskipun nanti ada dalil bahwa tidur membatalkan wudhu, hadisnya dhaif, kita nanti lihat. Dalil kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang Fatimah binti Abi Hubais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bertanya, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni mar'atun ustahadu fala athuru. Sesungguhnya aku ini seorang perempuan yang istihadoh. Aku nggak suci. Istihadoh itu adalah keluar darah dari bagian depan untuk perempuan. Bukan haid, juga bukan nifas. Apa ada musholata? Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Qala, Rasulullah SAW menjawab, la, jangan. Sholat. Innama dzalika irqun, itu hanyalah urat, katanya. Hanya urat itu. Walaisa bihaidin, itu bukan haid, bukan darah haid, karena memang bukan dalam masa-masa haid. Di luar masa haid, seorang perempuan itu terus keluar darah, namanya istihadoh. Apakah boleh aku tinggalkan sholat ya Rasulullah? Kata Rasul, jangan. Sholat itu hanya sebatas irkun, itu urat, bukan darah haid. Fa'idha akbalat haidatuki, apabila datang masa haidmu, fadai sholata, maka baru tinggalkan sholat. Kalau masa haid, tinggalkan sholat. Kalau bukan masa haid, istihadah, terus aja sholat. Wa idza adbarat, apabila sudah selesai haid itu, masa haid itu, fagsili an kiddama, cucilah olehmu darah itu darimu, tsumma sholli, kemudian sholat. Mandi dulu nggak? Mandi dulu nggak? Mandi atuh. Nah, kan kalau perempuan haid itu masuk hadas besar, dia mesti mandi janabah, mandi junub, kemudian sholat. Muttafaqun alaih. Di riwayat Imam Bukhari, tsumma tawaddu'i likulli sholatin. Riwayat Imam Bukhari, kemudian sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais, berwudulah kamu bagi setiap sholat. Karena darah itu terus-menerus keluar, darah istihadoh itu bukan darah haid. Maka setiap kali dia akan sholat, dia mesti berwudu, menunjukkan istihadoh itu membatalkan wudu. Jadi kalau terus-menerus keluar darah istihadoh, ibu itu kan tidak boleh meninggalkan sholat ya. Ibu masuk waktu duhur, wudu. Setelah wudu kemudian sholat. Darah terus keluar nggak? Keluar. Istihadoh membatalkan wudu nggak? Batal. Istihadoh teh membatalkan wudu. Nuju sholat kan terus keluar darah itu ya. Batal wudunya ya? Batal wudunya. Batal sholatnya tuh. Wudu deui, wudu deui, terus sholat deui, darah istihadoh terus keluar. Terus, menyerek terus-terusan gitu. Makanya cukup saja meskipun istihadoh terus keluar, ibu itu salat, wudu dulu, kemudian sholat, istihadoh terus keluar nggak apa-apa. Tapi nanti ketika akan sholat lagi asar misalnya, ibu itu mesti wudu karena istihadah itu membatalkan wudu. Tambahan ya, istihadah. Termasuk kan tadi yang di Al-Quran surah 4 ayat 43 yang keluar dari bagian depan berupa darah. Bisa haid, bisa nifas, istihadah. Itu semua pembatal wudu. Ditegaskan oleh ini. Kemudian dalil berikutnya, An Ali bin Abi Thalib bin qala, dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, kuntu rajulan madda'an. Aku ini seorang laki-laki yang madda'an itu sering keluar air mandi, memakai wazan fa'alan. Jadi bukan sesekali keluar, tapi sering
sering keluarnya air madi itu. Fa'amartul Mikdada, maka aku memerintahkan Mikdad, namanya Mikdad bin Al-Aswad. Ayas ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ali tidak nanya langsung ke Nabi? Padahal Ali yang mau nanya, tetapi memakai perantara orang lain, Mikdad bin Al-Aswad. Diterangkan di riwayat lain, tidak di sininya, limakan ibnatihi, karena posisi putrinya isin naros kanggo jantan mertua. Isin miwarangan misalnya sepang naroskeun. Bagaimana tuh seorang laki-laki yang sering keluar madi, ya. Madi itu bukan mani, itu cairan bening. Entah. Fasa'alahu, maka dia bertanya kepada Nabi Mikdad ini. Faqala, maka jawab Nabi, fihil wudu'u. Tentang hal itu, tentang hal keluar madi, al wudu'u, maka dia harus wudu. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Muttafaq alaihi, lafad ini lafad Imam Bukhari. Jadi laki-laki yang keluar madi itu, maka dia wajib wudu. Berarti keluar madi itu membatalkan wudu. Termasuk tadi ya, keluar dari bagian depan. Itu bisa kencing, bisa air mani, bisa air madi. Kita tulis di sini. Wa madi. Ketika sedang sholat, anu keluar deui madi, batal nggak wudunya? Batal. Sholatnya batal tuh? Batal. Wudu lagi. Setelah wudu, kemudian keluar deui, batal tuh? Batal. Wudu lagi. Setelah wudu, keluar deui. Itu madaan namanya. Sering keluar madinya. Masa mau begitu terus? Makanya sudah wudu. Setelah wudu kemudian sholat. Tenang naon keluar terus deui oke da kumaha deui. Manya mau sholat bade wudu teras. Tuh. Tapi setelah beres itu nanti misalnya asar, ketika maghrib maka dia mesti wudu karena dia keluar madi itu membatalkan wudunya. Dalil berikutnya, An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi. Kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sebahagian istrinya. Sebahagian ini tidak mesti diartikan kalau 10, 5. Kalau 4, 2. Sebahagian ini juga bisa diartikan hanya seorang. Itu pun masuk kategori sebahagian. Nabi mencium sebahagian istrinya atau salah seorang istrinya. Tsumma kharaja ila sholati, kemudian ia keluar untuk sholat, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi, menunjukkan Nabi sudah wudu, kemudian mencium istrinya. Setelah itu sholat tanpa berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, didoifkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya doif. Hanya saja dalam footnote Tuan Hasan menerangkan hadis riwayat Aisyah ini ada 10 jalan. Terlebih di hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di rumah Aisyah. Aisyah tidur. Kemudian kakinya itu menghalangi tempat sujud Nabi. Ketika Nabi akan turun, dipegang kakinya, digeser. Kemudian beliau meneruskan sholatnya. Ini jadi dalil bahwa bersentuhan kulit biasa laki-laki dan perempuan membatalkan wudu tidak. Kalau berdalil dengan Nabi pernah mencium salah seorang istrinya, memang doib hadis eta. Tapi ada keterangan lain dari 10 jalan dari Aisyah, terlebih hadis Bukhari yang tadi. Sedang salat, kaki Aisyah digeserkan. Itu pasti saling sentuh menyentuh. Makanya aula nastumun nisa'a di An-Nisa ayat 43 itu diartikan bukan bersentuhan kulit biasa, tapi bersentuhan kulit luar biasa dalam arti jima.
Kalau jima, maka dia membatalkan wudhu. Gitu ya. Meskipun kalau mau sholat, bukan harus wudhu, tapi harus mandi. Tapi ya pembatal wudhu. Cakali deui, Pak. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu tidak. Oh, tulisnya. Apa tuh? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Tapi lamun ngahaja ngantalkeun, ieu teh ngahaja teu kahaja antalna teh. Ngahaja di toel atau teu kahaja ka toel. Rek ngahaja, rek teu kahaja teu batal. Kalau berbicara nawafil wudhu. Tapi kalau berbicara dosa dan tidak, nu dosa nu mana? Nu ngahaja Noel. Tapi satu waktu ngahaja Noel berpahala. Mun nu ditoelna pamajikanana. Nu ditoel pamajikan batur mah tuh. Ini Nabi kalau tapi meskipun doib ya kita jadikan suatu penjelasan. Nabi setelah berwudu mencium, nu dicium saha? Kenapa? Nah, tuh istrina ieu mun nyium istri batur masalah teu? Oh, ibu beli amok masalah langsung. Oh. Dalil berikutnya dari Abu Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," apabila salah seorang di antara kalian mendapati di perutnya sesuatu, di perutnya asa anu kukurubukan nuju salat. Fa askala alaihi, maka dia sampai jadi ragu-ragu. Akharaja minhu syai'un amla. Itu tanya ieu teh ieu kok sakukurubukan nuju salat. Fala yakhrujanna minal masjid, kata Nabi, jangan keluar dari masjid. Maksudnya terus salat, teruskeun hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau dia mendapati bau. Menunjukkan bahwa kentut itu jadi kentut itu bau. Iya kan babnya. Saya ulangi Pak Bu, orang mikir babarengan. Babnya bab apa ini? Ini bukan bab kentut ini kan. Bab pembatal wudu. Cang-cang Pak Bu tadi dia karena dalil-dalil itu mesti kembali kepada babnya. Bab pembatal wudu. Kata Nabi begini bahasa bebasnya. Apabila kamu ragu-ragu sedang sholat, ieu teh saya anu kukurubu. Karena itu ya hitu teh nya. Ragu-ragu tuh. Kenapa dia ragu-ragu begitu? Di hadis yang lain nanti ada di sini, itu setan itu ngaganggu. Jadi setan teh ngaganggu nu keur sholat. Keur teh sholat ngaganggu, keur sholat ngaganggu. Kira teh ngaganggu na kayak orang bahas. Duh, ieu teh hitu teh nya hitu. Kata Nabi jangan berpaling dari masjid. Maksudnya terus kan? Sholat terus ya sholat. Kalau ragu-ragu begitu, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Duh, nya benar kadenge dia tut cenah kitu tanya atau nya. Nah, kalau sudah begitu baru keluar menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan wudu. Bising ke mun hitut teu bau teu batal. Kentut. Sama kan keluar dari bagian belakang mau BAB mau kentut itu kan kembalinya ke Anisa 43 nanti. Mata si ABG ngarah gampang di mukodimahan ku Anisa 43. Ini rinciannya. Nanti sautan suara itu di riwayat yang lain Abu Hurairah bisa dua. Suara kentut itu ada fusa, ada durot. Fusa itu yang meles mundurot, mutarik. Dua-duanya juga
Sama. Dah hitut-hitut keneh. Tadi saha nu hitut abdi salaresna mah. Nah atuh cen teh lain balik itu wudu deui ka ditu. Dah hitutna ge abdi malalaunan. Baru kana. Berarti kentut itu membatalkan bukan membatalkan sholat. Membatalkan wudu, membatalkan sholat. Wudu ya dalilnya bang pembatal wudu, mata ayah hitut di situ bukan pembatal sholat ya. Kenapa coba? Kalau pembatal sholat ke ruku katahan kene, tidak katahan kene, sujud hasenahana, sujud keluar. Kalau pembatal sholat, batal sholatnya takbiratul ihram deui. Kalau pembatal wudu, maka ibu teh lamun menuju sholat hitut wudu deui atau takbiratul ihram unggul. Menunjukkan bahwa kentut itu membatalkan dan sholat otomatis batal. Dalil berikutnya, Antolki bin Aliyin kola rojulun masastu zakari. Dari Tolak bin Ali berkata, ada laki-laki yang berkata, aku memegang zakarku. Memegang zakar. Au kola atau laki-laki itu berkata ar-rojulu atau dia berkata ar-rojulu yang masuk zakarohu fi sholati. Ada seorang laki-laki yang memegang zakarnya, kemaluannya di dalam sholat. Duka kunaon itu? Wallahu a'lam. Tong diterjemah jero teuing tos sakitu. A'alaihil wudu. Apakah dia harus wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, la. Tidak usah. Innama huwa bad'atun minka, itu hanya bagian anggota badanmu saja. Jadi kalau menyentuh zakar atau kemaluan, maka dia tidak membatalkan wudu. Oke. Diriwayatkan oleh Homsah, disahihkan Ibnu Hibban, berkata Ibnul Madini ini gurunya Imam Bukhari. Huwa ahsanu min hadithi Busroh. Dia lebih baik dibandingkan hadis Busroh, kata gurunya Imam Bukhari. Hadis Busroh yang mana? Hadis Busroh yang ini dari Busroh binti Sofwan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man masa dzakarohu faliyatawaddo. Siapapun yang menyentuh zakarnya maka dia mesti wudu. Tacek dalil ieu mah yang menyentuh zakar mesti wudu. Diriwayatkan oleh Homsah, disahihkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Imam Bukhari mengatakan huwa asohu syai'in fi hadzal babi. Ini adalah yang yang paling sahih dalam bab ini. Dua dalilnya. Dua-duanya sama-sama sahih. Yang satu mengatakan apa? Dalil itu tidak batal kalau menyentuh zakar. Yang dua batal. Yang mengatakan tidak batal kata Ibnul Madini, guru Imam Bukhari, ini yang paling bagus hadisnya yang kuat. Kata muridnya Imam Bukhari justru yang batal. Ini yang paling sah. Tuh, baik kumaha. Guru dan murid beda ya pandangannya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita kembalikan kepada yang jadi dasar tadi, Pak Bu. Quran surah 4 ayat 43. Yang membatalkan itu yang keluar dari depan atau belakang. Gitu. Maka menyentuh zakar atau kemaluan masuk kategori itu enggak? Berarti secara asal menyentuh zakar atau kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Secara asal. Itu dikuatkan dengan dalil Ibnu Madini ini. Maka batal tak? Menyentuh zakar. Hanya bagaimana dengan hadis yang ini? Ini juga sahih. Kata Nabi, siapapun yang menyentuh zakarnya falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Maka kata Tuan Hasan mempergunakan thariqatul jam'i, lebih baik berwudu. Makna lebih baik ini bukan berarti membatalkan wudu.
lebih baik berwudu meskipun bukan wajib. Selanjutnya, dari Aisyah, Rasul pernah bersabda, man asobahu qoy'un aw ru'afun aw qolasun aw madhyun falyatawaddo thumma liyabni ala sholatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Riwayat Ibnu Majah, didoibkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya doib, kata Aisyah, barang siapa yang muntah atau keluar madi, maka hendaklah dia berwudu. Wudu heula. Kalau muntah nih, batal wudunya di hadis itu. Wudu, setelah wudu kemudian teruskan sholat. Nah tadi seberapa rakaat? Karek rakaat, teruskan rakaat kedua. Tapi hadis ini doib. Berarti muntah membatalkan tidak. Muntah tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis berikutnya. Dari Jabir bin Samurah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atawaddu'u min luhumil ghanam, apakah aku mesti berwudu karena sudah makan daging kambing? Qala in syi'ta, kata Nabi, kalau kamu mau, mangga. Qala atawaddu'u min luhumil ibil, Rasulullah, apa saya mesti wudu kalau saya memakan daging onta? Qala na'am, kata Nabi, iya, wudu eta. Akhrajahu Muslimun, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tambahan yang lain. Hadis ini menjelaskan bahwa jika makan daging onta, maka dia harus berwudu, menunjukkan makan daging onta itu membatalkan wudu. Iya, dalil riwayat Imam Muslim. Rasul, apakah saya harus wudu karena makan daging domba? Kata Nabi, in syi'ta, jika kamu mau. Kalau kamu mau wudu silahkan. Henteu gitu nanaon. Jadi makan daging domba itu tidak membatalkan wudu. Tapi saya mesti wudu enggak min luhumil ibil kalau makan daging onta? Qala na'am, kata Nabi, iya, kamu harus wudu. Menunjukkan makan daging onta itu membatalkan wudu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Hanya, nah ini kan tambahan lain Pak Bu, dari An-Nisa 43 itu. Tambahan lain kan? Keluar dari depan, dari belakang, ini tambahan lain, makan daging onta itu. Nah, maka secara asal sebetulnya makan daging apapun termasuk onta itu tidak membatalkan wudu. Tapi ini ada keterangan seperti ini. Maka Tuan Hasan mengatakan untuk Thariqatul Jam'i ya, sesudah makan daging onta, kalau hendak sembahyang lebih baik kita berwudu tetapi tidak wajib. Menunjukkan makan daging onta itu tidak membatalkan. 5. Makan daging. Lalu bagaimana dengan hadis Muslim ini? Ini sahih. Maka kata Tuan Hasan, alangkah lebih baiknya berwudu. Maksud alangkah lebih baik ini apa? Maksud alangkah lebih baik ini bukan berarti membatalkan wudu makan daging itu, daging unta itu. Alangkah lebih baik itu maksudnya tidak wajib. Tapi lebih baik wudu. Istirahat dengan daging unta, daging apa? Daging domba, daging. Ini jadi kalau makan daging domba batal tuh wuduna. Ente, tapi kalau mau wudu lagi boleh nggak? Ini maksud Nabi. Apa saya mesti wudu kalau sudah makan daging gonan, daging domba? In syi'ta, kata Nabi. Kalau kamu mau wudu silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Menunjukkan kalau Bapak Ibu sudah punya wudu, kemudian makan, kemudian main kemana dan sebagainya, belum batal wudunya. Masuk waktu sholat yang lain, maka wudu lagi boleh? Silahkan. Teu wudu deui ge teunana udah can batal wudu. Sudah masuk waktu Isya ya. Hadis terakhir saja ini yang kita bahas. Ada beberapa dalil lagi nanti, masih lumayan.
Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Man ghasala mayitan falyagtasil." Siapapun yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Bongan memandikan jenazah, maka dia harus mandi. Waman hamalahu falyatawaddo. Siapa yang mengangkat jenazah, maka dia mesti wudu. Berarti dalil ini menunjukkan bahwa mengangkat jenazah itu membatalkan. Begitu Pak Bu. Ya, jadi kembalikan semuanya ke nama bab, ke asal. Jadi yang mengangkat jenazah itu membatalkan wudu karena Nabi bersabda, "Man hamalahu falyatawaddo." Yang mengangkat jenazah hendaklah dia berwudu. Ahrajahu Ahmadu wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa qala Ahmadu, Imam Ahmad mengatakan, la yasihu fi hadzal babi syai'un. Tidak ada yang sah dalam bab ini satupun. Berarti hadis ini dhaif. Aya dalil nama bahwa mengangkat jenazah itu membatalkan wudu aya. Cuman hadisnya berarti mengangkat jenazah nggak batalkan wudu teh. Lebatkeun ka poin genep. Mengangkat jenazah. Nanti poin-poinnya ya. Masalah sakitu karena sudah masuk waktu Isya, saya cukupkan dulu sekian. Samina wa atona ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.